43. Saya Devi Triana Rizky dengan NIM 64. Saya Nita Yulianti dengan NIM 65. Saya Arsila Naila Husna dengan NIM 79. Saya Sinta dengan NIM 76. Saya Nadia Fatma Irawan dengan NIM 63. Kami akan melakukan wawancara e-learning di sekolah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kan? Ya, betul. Dan selamat siang. Siang. Jadi kami di sini mahasiswi Pendidikan Komputer Universitas Mula Warman akan melakukan sesi wawancara atau bincang-bincang seputar e-learning di SMK N15 Samarinda. Pertama-tama perkenalkan, saya Divia. Saya Sinta. Kami di sini akan melakukan Saya wawancara siapa? dengan Bapak. Silakan Pak, perkenalkan diri. Saya Chandra Nugraha. Udah. Bapak di sini Apa sebagai itu? apa? Guru. Saya guru multimedia. Kalau sekarang kan namanya ganti desain komunikasi visual atau disingkat DKV. Oke. Oke, selanjutnya kami lanjut mungkin sedikit tentang apa itu e-learning. Kami akan membacakan pembuka penjelasan tentang e-learning. Jadi, e-learning adalah singkatan dari electronic learning atau pembelajaran elektronik. Contohnya kayak yang di sekolah ini, Pak. Di sekolah ini, jadi ini nanya di sekolah e-learningnya. Ya. Oke, jadi e-learning di sekolah itu, jadi saya itu dulu pernah ngajar sebelum COVID. Karena e-learning ini sangkut pautnya pasti diadakan pas COVID, pandemi, baru e-learning masuk gitu kan. Nah, saya dulu sebelumnya ngajar itu namanya Edmodo namanya. Jadi ada LMS namanya Edmodo. Itu memang pelajaran di mata pelajaran simulasi digital. Nah, jadi mau tidak mau harus diajarkan tentang Edmodo itu. Nah, Edmodo itu ya e-learning tadi itu dia. Cuma Edmodo waktu itu. Karena belum pandemi kan. Nah, kalau ditanya pandemi nanti banyak lagi nanti ininya LMS-nya gitu. Berarti itu dimulainya sejak COVID Pak ya, berlangsung sampai sekarang? Sebagian ya. Jadi selama COVID itu masuk ke LMS-nya Google Classroom. Itu aja sebetulnya, masih itu Google Classroom. Sama saya masih menggunakan Edmodo gitu. Jadi agak beda sendiri saya ini. Karena Edmodo ada di pelajaran simulasi digital. Jadi mau tidak mau saya harus pakai Edmodo itu. Guru yang lain mungkin pakai Google Classroom gitu. Selama jalan e-learning di sekolah ini tuh gimana, Pak? Aman aja atau ada problem pasti, Pak? Masalah-masalah. Pasti ada lah. Jadi selama ini kita bicara pas COVID ya, Iya. pas COVID pandemi itu ya. Jadi mau tidak mau kita itu terpaksa menggunakan e-learning atau LMS ya. Kita sebutnya LMS saja karena berhubungan dengan pendidikan, belajar, jadi harus ada manajemennya. Nah, namanya LMS kan, Learning Management System. Nah, jadi pakai Google Classroom karena kita sebagai guru juga harus menilai, kemudian mengatur juga kan. Kalau cuma e-learning aja kan bebas itu. E-learning kan misalnya kita cuma nonton atau kita cuma mendengar, membaca di internet. Nah, itu kan cuma satu arah aja gitu. Nah, makanya kita gunakan LMS supaya bisa komunikasi dengan siswa. Nah, jadi kita itu mau tidak mau terpaksa menggunakan LMS karena COVID. Nah, jadi memang banyak banyak untungnya, ada ruginya juga. Jadi selama pembelajaran itu adalah susahnya iya, gampangnya iya juga. Ada plus minus. Ada plus minusnya. Plus minusnya tuh misalnya plusnya ya, keuntungannya kita bisa belajarnya itu efisien, efektif. Karena COVID kan kita tidak harus tatap muka. Jadi pakai Google Classroom itu atau bisa juga menggunakan Google Meet, pakai Zoom ya kan. Nah, itu jadi efisien, efektif lah. Terus mudah juga. Terus anak-anak juga bisa lebih mengenal teknologi. Gitu. Kalau minusnya ada juga minusnya ya.
karena kurangnya tatap muka, ya kan. Jadi siswa itu kalau tadi plusnya kita bisa memberikan materi dengan mudah, anak-anak bisa mendapatkan dengan mudah gitu. Tapi minusnya adalah mereka belum tentu memahami, karena tidak diajarkan langsung sama gurunya. Kurangnya motivasi iya juga, kurang tatap muka iya juga. Itu bisa jadi pengaruh ke pendidikan moral jadinya. Itu minusnya di situ. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kami lanjut pertanyaan selanjutnya. Bapak kan ngajar kan Pak? Iya betul. Nah, di LMS ini itu cara ngejelasin ke siswa-siswa gimana? Apalagi nggak semua kan tahu tentang Ya, elemen juga, ya. cara memakai aplikasinya juga. Bapak ada nggak I- kayak solusi buat anak? Ya itulah jadinya kita tuh harus sama-sama belajar jadinya. Gurunya belajar, siswanya belajar juga. Banyak guru yang tidak bisa menggunakan LMS, mau tidak mau harus belajar. Siswanya juga diajarin juga sama gitu. Paling tidak untuk pertama itu kan pasti ada grup WhatsApp ya, ada grup WhatsApp, kita kasih tutorialnya atau kita kasih link YouTube misalnya cara penggunaannya seperti ini. Kita masuk atau pakai Zoom, cara masuknya kita kasih tutorialnya di WhatsApp misalnya, anak-anak klik ini, ya udah mereka klik masuk, di situ kita bisa jelaskan bagaimana cara menggunakan LMS-nya gitu. Kan ada tuh slide-slide kan kita bisa presentasi di Zoom, di Google Meet tuh bisa. Gitu. Oke. Berarti kan ini pandemi kan sudah selesai Pak. Ya, Apakah ada e-learning yang masih dipertahankan sampai sekarang mungkin? masih. Saya sendiri masih, karena masih ada pelajarannya yang mode itu tadi. Sebagian guru juga masih ada yang memakai YouTube, ada yang pakai Classroom juga masih ada. Jadi masih dipakai sampai sekarang. Misalnya guru tidak masuk, izin misalnya kan bisa pakai e-learning tadi gitu. Mereka kasih YouTube, link YouTube atau segala macam bisa. Itu untuk memudahkan komunikasi itu. Jadi kan kalau di pandemi tuh anak-anak kadang yang alumni ini nih, Ya, pasti pernah itu alumni absen tuh. doang terus tuh tidur Pak, terus habis itu nggak buka materi, Iya. nggak ngerjain tugas, Nah, ada nunggu juga tuh. kirim dari temennya, Iya. ngerjain. Jadi gimana tuh Pak? Ada Solusi solusi-solusi yang anak-anak dilakukan. seperti itu. Ini masih bicara pandemi tadi ya? Masih Iya. dalam pandemi. Nah, itulah salah satu minusnya di pandemi itu. Kita tuh tidak bisa mengontrol siswa. Ada yang aktif misalnya. Kelihatan aktif, dia ngisi absen, masuk ke Zoom, masuk ke Google Meet gitu kan. Sisanya ya ada juga yang malas-malasan. Kita tidak bisa memantau jadinya karena jarak jauh kan. Nah, itulah jadinya nilai anak-anak itu ada yang turun di situ. Nilainya anjlok langsung karena tidak ada yang mengawasi. Orang tua juga mungkin ada yang kerja kan. Ada yang tidak diawasi juga anaknya. Nah, itu bisa jadi alasan juga kenapa nilainya anjlok itu ya karena kurang diawasi gitu. Plus minusnya di situ juga. Kalau aktif kelihatan aktif, mukanya muncul di Zoom gitu ya. Ajakan tugas ada di Classroom. Ada juga yang titip absen, itu banyak juga tuh. Jadi harapan buat SMK 15 nih, sekolah Terapa? terbagus, terbaik lah di Samarinda. Terbaik, terfavorit. Apalagi di belakang-belakang ini Ya, bisa oh iya. dilihat penonton. Nih banyak ini kita dapat film terfavorit nih. Tepuk tangan dulu dong. Wih. Ini Kalimantan Timur, Kaltim Film Festival. Ada judulnya Mencari Sena. Nah, kita Ya, ada dia. Mencari Sena. Ada di YouTube, nanti ditonton aja. Mencari Sena. Linknya di bawah ini ya guys ya. Nih, turnamen Mobile Legend. Kita menang juga Mobile Legend. Oh ada, kita mabar. Tapi nanti. teman saya Pak. Yang satu. Itu Mobile Legend lagi ada. Kita ini Apa tadi? pertanyaan terakhir dan penutup mungkin. Harapan untuk e-learning ke depannya mungkin apakah ada buat kami ini? Nah, ya jadi kita balik ke e-learning lagi. Iya. Jadi sebetulnya menurut saya Apa? itu e-learning itu sebelum Covid nih. Ya. Sebelum Covid
menurut saya e-learning itu nanti bakal rame di 5-10 tahun ke depan. Ternyata pas Covid Udah ramai. langsung rame tuh, karena kita dipaksa untuk memakai itu. Kalau menurut saya belum 5-10 tahun ke depan, tapi karena Covid kita harus pakai cepat. Jadi mau tidak mau kita sudah menguasai nih dari sekarang nih. Sudah terbiasa lah. Tidak harus nunggu 5 tahun 10 tahun lagi. Jadi sudah mulai banyak e-learning yang beredar gitu ya. Ya kita juga kalau anak kuliahan sekarang kan pasti banyak tuh pakai belajarnya itu di internet, ya kan? Betul. Itu kan namanya e-learning juga, ya kan? Betul sekali. Nah ya udah, berarti mau tidak mau kita harus pakai e-learning, belajarnya itu untuk memudahkan aja gitu. Belajar di sekolah iya juga, ya kan? Nanti di rumah ya nonton lagi misalnya di YouTube apa segala macam. Jadi tetap harus digunakan. Apalagi kurikulum merdeka kan sekarang Ya. mahasiswa bukan dituntut tapi emang disuruh buat belajar tuh lebih mandiri. Kalau di dosen tuh cuma bimbingan aja. Iya, betul. Dosen tuh paling nih kita kasih materi ini, kasih poin-poinnya aja, kita yang belajar sendiri gitu. Betul. Harus mandiri, harus gitu memang. Dosen kan tinggal nyuruh aja tuh. Kerjakan nih, ya kan? Iya, benar. Sama, saya juga kayak gitu juga. Gitu. Saya itu kalau di sekolah tuh kayak semi kuliah lah. Semi kuliah. Jadi kayak ngajarnya kayak dosen-dosen gitu juga. Saya kasih ini, udah mereka nyoba sendiri tuh. Ada yang salah, baru dia nanya. Nah gitu. Memang kayak gitu. Jadi saya menyuruh siswa saya tuh kalian tuh harus salah dulu. Biar dapat prosesnya. Iya betul. Supaya mereka tuh tahu benarnya kayak gimana. Wah yang ini salah, benar. Sama mandiri juga. Saya cuma kasih ini, mereka cari sendiri. Ya udah. Mereka harus bisa mencari solusinya sendiri. Gitu. Mandiri mereka. Ya cek. Ah ini salah. Tanya ke saya. Salah nih. Coba lagi. Ada yang betul. Nah, udah dia cari sendiri. Pak, ini Pak betul Pak. Oh iya sudah. Betul. Tapi kalau memang sudah mentok nggak bisa, baru saya kasih. Sudah mulai frustasi ya. Iya. Gitu. Jadi mereka berusaha dulu. Ya gitu, Sil. Iya kan? Iya enggak? Benar. jadi pas di kuliah sudah terbiasa kan? Nah, itu di sini aja tuh dia ngomong gitu. Tepuk tangan. Masih ada pertanyaan? Mungkin cukup. Dari yang di belakang Dari ini penonton, ada yang Netizen. bertanya. ada netizen, ada yang mau bertanya? Ya. Sebelum kami Sil, tutup. tanya. Dek. Tanya, Dek. Ya. Tadi katanya ada pertanyaan ke 90 tadi. Ada. Dari alumni mungkin ada Iya, dari saya alumni. harapan dan saran untuk Bapak. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, Pak. terima kasih sama-sama. Meluangkan waktunya, udah kami ganggu dengan settingan yang sangat bagus ini. Sangat effort Sangat sekali effort. ya Pak. Spesial. Pantas sekolah ini menjadi Iya. terfavorit di Wah, Samarinda iya dong. dengan Tepuk fasilitas yang tangan. begitu indah. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya, sudah. Sil.